Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daisyifalia Putri dari kelas 11 IPS 4. Saya di sini akan menjelaskan tentang kekuasaan VOC di Indonesia. Apa itu VOC? VOC adalah sebuah persekutuan dagang yang dibentuk oleh pengusaha Belanda yang tergabung dalam Hiren 17 pada 20 Maret 1602. Kekuasaan VOC di Indonesia. Kekuasaan VOC di Indonesia memang merupakan kekuasaan terkejam yang sebelumnya kekuasaan Spanyol di Indonesia. Bagaimanakah perjalanan VOC menjajah bangsa kita ini? Nah, untuk itu langsung saja cekidot. Atas prakarsa pembesar Belanda yang bernama Oldenbarneveldt, semua persekutuan dagang Belanda yang ada di Hindia atau Indonesia disatukan menjadi sebuah persekutuan besar. Persekutuan dagang besar di Hindia tersebut disebut Verenigde Oost-Indische Compagnie atau disebut juga VOC. VOC berdiri secara resmi pada tahun 1602 dan membuka kantor pertama di Banten pada tahun 1602 yang dikepalai oleh Franz Koisswitter. Tujuan dibentuknya VOC: A. Menghindari persaingan yang tidak sehat masyarakat Belanda sehingga dapat diperoleh secara maksimal. B. Memperkuat cara Belanda dalam persaingan dengan bangsa Eropa atau bangsa Asia lainnya. C. Membantu pemerintah Belanda yang sedang berjuang menghadapi Spanyol yang ingin menguasai wilayah Belanda. Dan D. Memperoleh monopoli perdagangan, baik impor maupun ekspor. Pada tahap permulaan, VOC belum mempunyai kelebihan apapun dibandingkan dengan persekutuan dagang bangsa lain, baik dari segi modal, kapal, personalia, maupun persenjataannya. Pada saat itu, VOC hanya memiliki satu kelebihan, yaitu memiliki tata kerja yang teratur, rapi, dan terkontrol dalam bentuk organisasi yang kuat. Kelebihan itu sangat menentukan keberhasilan setiap gerak langkah VOC. Belanda mengakui VOC terus bergerak maju. Tindakannya makin mantap dan pengaruhnya makin besar, sehingga setapak demi setapak dapat mendesak bangsa-bangsa Eropa lainnya keluar Indonesia. VOC juga berhasil mematahkan rantai perdagangan bangsa Indonesia yang sebenarnya besar, tetapi tanpa organisasi. Pemerintah Belanda memberi hak monopoli dagang dan beberapa kekuasaan kenegaraan pada VOC untuk memperkuat keberadaannya. Bentuk hak monopoli dan kekuasaan yang dimiliki oleh VOC antara lain sebagai berikut. Yang pertama, VOC berkuasa untuk memerintah di daerah-daerah yang diduduki. 2. VOC berkuasa untuk melakukan peperangan, membuat perdamaian, serta mengadakan perjanjian dengan raja-raja di wilayah kekuasaannya. 3. VOC berkuasa untuk mencetak dan mengedarkan uang sendiri. 4. VOC mempunyai hak monopoli perdagangan. Dan yang kelima, VOC berhak memiliki tentara. Hak istimewa yang diberikan pemerintah Belanda menjadikan VOC sebagai pemerintah penjajah di Indonesia. Pada tahun 1605, VOC berhasil merampas daerah di Indonesia, yaitu benteng milik Portugis di Ambon. Untuk memperlancar kegiatan monopolinya, VOC mengangkat seorang pemimpin dengan pangkat Gubernur Jenderal. Gubernur Jenderal VOC yang pertama adalah Pieter Both pada tahun 1610 sampai 1614. Gubernur Jenderal VOC berada di pangkalan dagang VOC yang paling kuat, yaitu di Ambon. Namun, letak Ambon setelah beberapa waktu dirasakan kurang strategis, sehingga VOC berkeinginan menguasai daerah lain untuk dijadikan pangkalan dagangnya paling kuat. Perhatian VOC pelayanan ke Jayakarta yang masuk wilayah Kerajaan Banten. VOC di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Jan Pieter Zonkon pada tahun 1619 berhasil merebut Jayakarta. Orang-orang Banten yang berada di Jayakarta diusir. Kota Jayakarta dibakar pada tanggal 30 Mei 1619. Jipikon mengganti nama Jayakarta menjadi Batavia sesuai dengan nama nenek moyang bangsa Belanda, yaitu bangsa Batav. Batavia menjadi markas besar VOC. Usaha VOC untuk menguasai perdagangan rempah-rempah semakin mudah. VOC terus mengadakan perluasan wilayah kekuasaan. Pusat-pusat perdagangan penting di Nusantara berhasil dikuasai, antara lain Malaka pada tahun 1641, Padang pada tahun 1662, dan Makassar pada tahun 1667. VOC juga menguasai daerah-daerah pedalaman, misalnya Mataram dan Banten, yang banyak menghasilkan beras dan lada. Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh VOC dalam pelaksanaan monopoli antara lain sebagai berikut.
1. VOC menentukan areal penanaman rempah-rempah. 2. VOC menentukan jumlah rempah-rempah. 3. VOC melarang rakyat Maluku menjual rempah-rempahnya selain kepadanya. Dan yang keempat, VOC mengadakan ekstirpasi, yaitu penebangan tanaman yang melebihi produksi. VOC melakukan ekstirpasi karena penduduk berusaha memperluas wilayah tanaman rempah-rempah. Akibatnya terjadi hasil yang berlebihan atau kelebihan produksi, sehingga harga rempah-rempah merosot. Untuk mencegah terjadinya berbagai pencegahan terhadap peraturan dalam monopoli, VOC mengadakan patroli yang disebut berlayar hongi. Patroli itu menggunakan perahu tradisional yang disebut kora-kora. Apabila terjadi tanggapan terhadap peraturan monopoli, dapat segera ditindak oleh petugas patroli hongi. Patroli hongi juga telah melakukan penebangan tanaman cengkeh secara besar-besaran di Maluku. Penebangan tanaman cengkeh secara besar-besaran oleh Belanda melalui patroli hongi disebut ekstirpasi. Bijaksana untuk menjaga agar harga tanaman tetap stabil di pasaran dunia. Akibat peraturan dalam monopoli tersebut, rakyat Maluku menjadi tertekan dan tertindas. Hal itu tentu saja menimbulkan ketidakpuasan di kalangan rakyat Maluku terhadap VOC. Rakyat Maluku menaruh dendam terhadap VOC sehingga sewaktu-waktu dapat berubah menjadi pemberontakan. Rakyat Maluku tidak takut terhadap ancaman larangan dari VOC. Dalam menumpas pemberontakan, VOC tidak segan-segan melakukan pembunuhan massal terhadap rakyat Maluku. Misalnya pada tahun 1621, VOC di bawah pimpinan Jipikon melakukan pembunuhan massal terhadap rakyat Maluku. Di Banda hampir 1.000 orang mati. VOC, sistem monopoli dan pelaksanaan hongi yang dilakukan VOC meninggalkan pengalaman pahit dalam hati rakyat Maluku, sehingga sulit dilupakan. Kesimpulan, untuk semakin memperbesar kekuasaannya di Indonesia, VOC melakukan cara-cara politik David et Impera atau politik adu domba dan tipu muslihat. Misalnya, kalau ada persengketaan antara kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain, mereka mencoba membantu salah satu pihak. Dari jasanya itu, mereka mendapatkan imbalan berupa daerah. Hal ini berlangsung setiap kali, sehingga di Indonesia semakin banyak daerah yang berhasil dikuasai VOC. Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa Belanda dengan VOC-nya telah berhasil menguasai daerah Indonesia bagian barat, tengah, maupun timur. Dengan politik adu dombanya, akhirnya VOC berhasil menanamkan kekuasaannya di Indonesia. Beberapa kerajaan di Indonesia akhirnya dalam cengkeraman kekuasaan penjajah.